Selamat pagi dan bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Ainul Hasan, APMSI. Yang saya hormati Kepala Subbagian Tata Usaha, Bapak Rizky Widya Pratama SE. Yang saya hormati Analis Kebijakan Ahli Muda, Ibu Santi Kurnia Dewi SPD, MPD, dan Ibu Risa Silvana SSTP MAP. Beserta Bapak Ibu Pengawas, Kepala Sekolah, Asiparis, dan staf Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rizki sehingga kita masih dipertemukan di rapat mingguan edisi 24 Januari 2023. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Karena berkat rahmat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali rapat mingguan virtual Selasa 24 Januari 2023, mari kita mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan menyaksikan penampilan Jaipong. Mohon maaf Bapak Ibu, kali ini mendengarkan lagu Jabar Juara. KN 2 Purwakarta. Pada ngaleungkeun lagu anu judulna Jabar Masagi. Wilujeng nyakseni. Mari sambut dan song-song masa depanmu. Mari hidup dan bakarlah semangatmu. Generasi muda, raihlah cita-citamu. Pintar saja percuma. Tuntutlah ilmu dan buktikan karyamu. Berbudaya, berakhlak
surti harti bukti anu jadi bakti Jabar Masagi Jabar juara pasti generasi muda raihlah cita-citamu pintar saja percuma tuntutlah ilmu dan buktikan karyamu berbudaya berakhlak mulia pintar saja percuma mari bangkit dan bakarlah semangatmu mari sambut dan songsong masa depanmu surti harti bukti anu jadi bakti Jabar Masagi Jabar juara pasti Jabar Masagi Jabar Masagi Jabar Masagi Ya, baik Bapak Ibu, rapat mingguan kali ini akan dipimpin langsung oleh moderator kita yang sudah hadir bersama kita di rapat mingguan kali ini bersama Bapak Gunawan dari SMA Negeri 3 Karawang. Pada Bapak Gunawan, sudah siap Bapak? Sudah Siap. hadir? Ya, Ya. baik Bapak. Apa kabar Bapak? Baik? Baik, alhamdulillah. Ya, baik Bapak, silakan untuk memimpin rapat mingguan pada pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC Ibu Rizka Imelda yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk memandu acara kegiatan rapat mingguan di hari Selasa tanggal 24 Januari 2023. Adapun narasumber yang siap memberikan pemaparan materi pada kegiatan rapat mingguan ini diantaranya yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Bapak Haji Ainur Hasan APMSI, yang saya hormati Kasubag Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Bapak Rizky Widya Pratama SE, yang saya hormati Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang SMA SLB Ibu Santi Kurnia Dewi SPD MPD, yang saya hormati Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang SMK Ibu Risa Silvana SSTP MAP, yang saya hormati Pengawas Pembina Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, yang saya hormati Kepala SMA, SMK, dan SLB baik negeri maupun swasta se-Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Yang saya hormati Arsiparis Ahli Muda dan staf Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Untuk mengawali kegiatan rapat mingguan, mari kita melihat rekapan kehadiran peserta rapat mingguan di hari Selasa tanggal 17 Januari 2023. Maka Pak Nopal untuk di-share kehadiran yang kemarin di tanggal 17 Januari, Pak. Apakah bisa ditampilkan? Sebentar, Pak Gun. Atau lanjut aja? Mungkin lanjut saja, Pak. Oh, ke pemaparan aja ya? Ya, langsung, Pak. Iya, baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita ikutin pemaparan materi yang akan diberikan oleh Pak Kasubag Tata Usaha KCD Wilayah 4
yang saya hormati Bapak Rizky Widya Pratama SE, mungkin udah masuk ke ruang Zoom, Pak. Maaf. Sudah masuk? Belum bergabung, Pak. Oh, belum. Mungkin ada Pak Rizky, mungkin ada kesibukan lain biasanya di Bandung tuh. Hari ini memang ada kegiatan. Untuk itu mungkin bisa dilanjut aja ke analis kebijakan ahli muda, mungkin dari Ibu Santi Kurnia Dewi, SPD MPD. Udah bisa bergabung? Bu Santi masih di perjalanan, Pak. Sebentar lagi sampai. Mungkin bisa Bu Risa mungkin, atau Bu Risa sudah bersedia. Oh, mungkin kalau gitu dilanjut aja ke Ibu Analis Kebijakan Ahli Muda, Ibu Risa Silpana, SSTP MAP. Sudah bisa masuk, Ibu? Udah ada di ruang Zoom, Bu? Maaf. Iya, Pak Gun. Oh iya. Baik, kalau gitu kita mulai aja, Ibu. Maka waktu dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, yang saya hormati Bapak Kasubag PU, Ibu Analis, Bapak Ibu Pengawas SMA SMK SLB, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA SMK SLB, para arsiparis dan juga staf cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Sedikit saja Pak Gun izin menginformasikan khususnya untuk jenjang SMK bahwa sebentar lagi akan melaksanakan UKK. Mohon kepada seluruh satuan pendidikan khususnya jenjang SMK agar mengisi link persiapan UKK, khususnya untuk UKK mandiri ya. Namun seperti halnya tahun lalu bahwa UKK LSP dan Dudi juga akan coba kita verifikasi dari segi administrasinya. Kalau untuk yang mandiri sudah jelas akan diverifikasi oleh tim dari cabang dinas yang terdiri dari pengawas dan dari cabang dinas. Kemudian setelah mengajukan setelah mengisi link, seluruh satuan pendidikan yang akan melaksanakan seluruh sekolah di jenjang SMK yang akan melaksanakan UKK khususnya mandiri agar membuat proposal ke cabang dinas. Nanti setelah proposalnya ini di ACC, maka tim verifikasi akan melakukan ONEF ke lapangan. Itu yang harus yang harus diketahui oleh Bapak Ibu, dan mungkin ini sudah rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Kemudian yang kedua, sesuai dengan arahan Bapak Kepala Cabang Dinas bahwa di bulan Februari ini kita akan mencoba melaksanakan persiapan LKS Kabupaten. Untuk itu kepada tim LKS Kabupaten Purwakarta, Subang, Karawang agar mempersiapkan semuanya untuk persiapan pelaksanaan LKS tingkat provinsi dan tingkat nasional. Dan juga mungkin sebagai informasi tambahan, insya Allah minggu ini atau tepatnya di bulan Januari kita akan melaksanakan rakor revisi ya, kalau ada revisi rakor penetapan zonasi dan kota PPDB untuk tahun 2023. Jangan lupa Bapak Ibu dalam rangka persiapan PPD ini disiapkan juga SK PPDB sekolah dan SK PPID-nya ya Bapak Ibu, jangan sampai lupa karena itu biasanya sepaket, SK PPDB dan SK PPID-nya biasanya sepaket. Untuk itu mohon dipersiapkan dan kepada pengurus MKKS dan juga MKPS, insya Allah di bulan ini kita akan melaksanakan rakor untuk pembentukan zonasi bila mana ada revisi-revisi terutama untuk daerah irisan dan juga penetapan kota PPDB. Penetapan rancangan kuota PPDB. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Hatur nuhun Pak Gun. Mohon maaf dengan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Risa yang telah memberikan pemaparannya. Mungkin bagi yang jelas tadi dijelaskan oleh Ibu Risa, untuk kegiatan SMK bahwa di bulan ini mungkin nanti ada kegiatan UKK, yang keduanya dalam arti UKK mandiri dan diwajibkan atau diharuskan membuatkan proposal untuk diajukan ke cabang dinas pendidikan wilayah 4. Dan yang kedua tadi dibahas masalah persiapan rapor persiapan PPDB, karena kita harus sekolah itu mempersiapkan SK PPDB dan PPID.
Mungkin itu ada aja yang bisa kita cermati dari pemaparan dari Bu Rizal tadi. Untuk selanjutnya mungkin dari Ibu Santi Kurnia Dewi SPD MPD. Enggak, udah masuk Ibu? Atau Enggak, mungkin sudah, Pak. Oh, udah masuk enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semuanya. Bapak dan Ibu, yang pertama adalah yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4, Bapak Ainur Hasan, Bapak Ibu Analis Kebijakan Ahli Muda yang membidangi FMK, Ibu Risa Silvana, Bapak Kasubag, Bapak Rizky Pratama, kemudian Bapak Ibu pengawas sekolah yang mungkin pada kesempatan ini sedang banyak kegiatan untuk pelaksanaan PKK SMA swasta. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu Kepala SMA, SMK, SLB di wilayah Cabang Dinas Wilayah 4. Kemudian Bapak Ibu Arsiparis dan juga seluruh tenaga administrasi yang ada di lingkungan Cabang Dinas Wilayah 4. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari Minggu keempat di bulan Januari kita sudah bisa melaksanakan aktivitas. Ada beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan, yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rizal tentang PPDB, maka Bapak dan Ibu juga baik SMA maupun SLB juga sudah mempersiapkan juknis yang akan dibuat di setiap satuan pendidikan, kemudian juga menyiapkan panitia PPID-nya harus sudah dipersiapkan, sehingga nanti pada saat kita akan melaksanakan sosialisasi, itu akan mempermudah kinerja Bapak dan Ibu di sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan pertukaran guru yang akan mengikuti kegiatan pertukaran guru di Korea. Maka kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, kalau ada guru yang akan mengikuti kegiatan ini, mohon dicek ulang tentang sesuai dengan persyaratan yang ada pada aturan yang dibuat di Kemendikbud tersebut dan sesuai dengan edaran dari Distrik Provinsi Jawa Barat. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saya hanya mengingatkan ada hal-hal yang harus Bapak Ibu cermati untuk pertukaran guru tersebut. Yang pertama adalah guru tersebut adalah PNS, kemudian memiliki SK CPNS dan SK pengangkatan atau SK terakhir, kemudian ada fotokopi SK guru tetap yayasan apabila dia ada di yayasan, kemudian fotokopi KTP, foto 4x6, biodata dilampiri, fotokopi sertifikat bukti mengikuti kegiatan-kegiatan yang relevan dengan program ini. Artinya pernah mengikuti berbagai macam kegiatan yang tentunya berdampak bagi proses kegiatan pertukaran guru di luar nanti. Yang berikutnya adalah juga harus memiliki persyaratan, yaitu tes apa namanya aduh Masya Allah, TOEFL, tes TOEFL-nya. Jadi Bapak dan Ibu, persyaratan itu menjadi bukti fisik yang nanti dilampirkan ke cabang dinas. Jadi ada surat pengantar dari sekolah di mana kepala sekolah mengizinkan, diketahui oleh pengawas pembina, sehingga nanti akan direkap di cabang dinas untuk rekomendasi akan kita satukan di semua disatukan semuanya. Jadi hanya satu rekomendasi yang akan kita keluarkan untuk masing-masing guru yang akan mengikuti kegiatan tersebut, sehingga nanti surat lampiran akan terpisah untuk masing-masing kepala guru, tetapi konsiderannya akan menjadi satu sebagai rekomendasi dari cabang dinas wilayah 4. Nah, mohon perhatian Bapak Ibu dan kami tunggu surat tersebut paling lambat adalah hari Jumat tanggal 28 ya.
tanggal 27 sampai ke KCD, karena kita pada hari Senin harus sudah mengeluarkan surat tersebut untuk bisa kita laporkan ke Distrik Provinsi Jawa Barat. Untuk yang kedua, Bapak dan Ibu, terkait dengan OSN berdasarkan arahan Bapak Kepala Cabang Dinas bahwa setiap tahun kita akan melaksanakan kegiatan OSN, O2SN maupun FL2SN. Nah, satuan pendidikan di dalam kurikulumnya pasti sudah mencantumkan kegiatan untuk peningkatan kompetensi peserta didik di bidang akademik. Nah, ini harus disiapkan oleh satuan pendidikan. Jangan menunggu Bapak dan Ibu keluar juknis pada pelaksanaan OSN tingkat kabupaten, tingkat provinsi, ataupun nanti tingkat nasional. Tetapi sekolah dari sekarang harus sudah menyiapkan peserta didik yang akan menjadi peserta didik perwakilan dari sekolah. Alangkah baiknya sekolah mengadakan seleksi di satuan pendidikan masing-masing untuk kita bisa menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai dengan harapan. Sehingga akan terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Mudah-mudahan tahun ini ada perwakilan KCD wilayah 4 yang masuk ke tingkat provinsi jauh lebih banyak dan berharap akan bisa masuk lolos ke tingkat nasional. Nah, oleh sebab itu mohon bantuan para kepala sekolah untuk bisa menindaklanjuti karena biasanya di bulan Februari dilaksanakan kegiatan OSN di satuan pendidikan dan akan pelaksanaan OSN di tingkat kabupaten kota itu sekitar bulan April dan akan berlangsung di sekitar bulan Agustus itu tingkat provinsi. Mohon Bapak dan Ibu juga sudah menyiapkan program sekolahnya dan melaksanakan menindaklanjuti kegiatan OSN, O2SN, dan FL2SN tersebut. Selanjutnya Bapak dan Ibu, di dalam kurikulum Bapak dan Ibu tentunya ada berbagai macam kegiatan untuk peningkatan mutu, baik secara pembelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler, maupun kokurikuler. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut agar sejalan dengan program yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Apabila tidak ada kegiatan untuk peningkatan mutunya melakukan kegiatan studi banding, studi tur, maka mohon Bapak dan Ibu tidak melakukan itu. Tetapi apabila di dalam program yang ada, silakan Bapak dan Ibu tindak lanjuti, tetapi cek kembali apakah itu sesuai dengan program yang dibuat oleh setiap satuan pendidikan, apakah menggunakan dana masyarakat, apakah menggunakan dana BOS maupun BOPD apabila memungkinkan. Kalaupun tidak, maka berkoordinasilah dengan komite secara baik sehingga nanti akan bisa terlaksana sesuai dengan harapan. Apabila Bapak dan Ibu mengikuti regulasi-regulasi yang ada, maka kita akan terhindar dari berbagai macam hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan. Rasanya itu saja yang urgent. Oh, sekali lagi Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu kepala SMA swasta terkait dengan izin memimpin Bapak dan Ibu, mohon diperhatikan karena di akhir tahun pelajaran ini tentu akan ada penandatanganan ijazah. Dan legalitas penandatanganan ijazah apabila izin memimpinnya masih berlaku, Bapak dan Ibu, dan mohon diperhatikan bahwa izin memimpin itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku itu kita ambil berdasarkan Permendikbud Permendikbud nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Di sana ada berbagai macam persyaratan, khususnya adalah untuk para kepala sekolah di negeri maupun di swasta. Untuk di negeri dan swasta, satu yang jelas adalah S1 Bapak dan Ibu atau D4 dari perguruan tinggi yang sudah terakreditasi. Jadi kita juga ingin lihat nanti ijazah S1-nya berikut dengan akreditasi dari universitasnya. Kemudian memiliki sertifikat pendidik, memiliki sertifikat guru penggerak, memiliki pangkat paling rendah adalah golongan paling rendah penata muda tingkat 1 atau golongan 3B, itu adalah untuk negeri.
Nah, untuk swasta karena tidak ada golongan kalau bukan PNS, otomatis hal itu tidak menjadi ketentuan yang utama. Kemudian memiliki jenjang jabatan paling rendah 10 hari pertama juga itu untuk PNS. Nah, berikutnya adalah memiliki penilaian kinerja guru. Nah, mohon Bapak dan Ibu yang dari yayasan kami mohon disertakan juga penilaian kinerja guru. Walaupun swasta, walaupun guru non PNS, tetap dilakukan proses penilaian kinerja guru oleh masing-masing kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Kemudian selanjutnya adalah memiliki pengalaman manajerial paling lambat 2 tahun. Nah, ini yang harus kita camkan bahwa minimal guru tersebut pernah menjadi wakil kepala sekolah karena bagian dari manajerial itu adalah bagaimana dia belajar untuk melakukan manajerial di satuan pendidikan lewat kepala sekolah atau menjadi misalnya koordinator Bapak dan Ibu. Itu pun bagian dari belajar untuk melakukan proses manajerial. Mohon juga itu menjadi tambahan kekuatan, sehat jasmani, rohani, bebas narkotika, psikotropika, dan zat aditif, tidak pernah dikenai hukuman. Kemudian jika tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, dan tidak pernah menjadi terpidana. Berusia untuk yang negeri itu kan diangkat kepala sekolah itu berusia atau usulan itu usianya 56 tahun karena satu periode itu 4 tahun. Tetapi untuk SMA swasta karena izin memimpin ini hanya berlaku 2 tahun, maka saat melakukan proses pengajuan usia maksimalnya adalah 58 tahun. Jadi mohon menjadi perhatian bagi sekolah-sekolah yang usianya sudah lebih dari 60 tahun saat ini, mohon segera untuk menyiapkan pengganti kepala sekolah untuk melakukan proses pengajuan izin memimpin pergantian kepala sekolah. Mohon ini menjadi catatan Bapak dan Ibu. Nanti kami akan berkoordinasi dengan Kepala Cabang Dinas, akan dibuatkan mudah-mudahan edaran terkait dengan izin memimpin khususnya di SMA swasta. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Analis Kebijakan Ahli Muda, Ibu Tanti Kurnia Dewi SPD MPD, di mana tadi telah memaparkan yang diantaranya yaitu tentang PPDB dan PPID setiap sekolah agar segera membuat kepanitiaan tentang kegiatan persyaratan tentang kegiatan PPDB dan PPID. Yang kedua terkait dengan pertukaran guru di Korea, dimohon kepala sekolah untuk mengecek ulang sesuai dengan persyaratan dari Kemendikbud. Adapun hal-hal yang dicermatinya diantaranya kalau di sekolah negeri mungkin guru PNS, SK CPNS PNS dan SK terakhir, SK guru yayasan bagi guru swasta, foto 4x6, biodata, dan memiliki persyaratan terutama tes TOEFL. Terus yang ketiga terkait dengan OSN, O2SN, FL2SN di satuan pendidikan harus mempersiapkan dari awal-awal. Dalam arti kita harus menyiapkan penyeleksian siswa agar nanti kalau kita mengirimkan siswa ke jenjang OSN tingkat kabupaten mungkin itu merupakan siswa-siswa terbaik dari satuan pendidikan masing-masing. Yang keempat, terkait dengan kepala sekolah SMA swasta untuk izin memimpin mohon diperhatikan harus sesuai dengan aturan yang berlaku dari Kemendikbud. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari hasil pemaparan dari Ibu Santi Kurnia Dewi. Dan untuk selanjutnya mungkin pemaparan dari Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 yang terhormat Bapak Haji Ainur Hasan APMSI, waktu dipersilakan. Mungkin Bapak udah masuk ke ruang Zoom. Terima kasih. Suara saya jelas nggak ya? Jelas Pak, maka dilanjut Pak. Bentar ya. Terima kasih. Pak Ketewa ada nggak ya? Tadi belum masuk Pak, tadi mungkin ada kegiatan di Bandung Pak. Ya udah, makasih. Makasih Ibu analis yang hormati, rekan-rekan pengawas, rekan-rekan kepala sekolah, baik SMA, SMK maupun SLB.
negeri dan swasta, dan rekan-rekan para arsiparis serta staf yang hari ini bisa bergabung. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, sehingga bisa bekerja lebih baik lagi dari hari ke hari. Rekan-rekan tadi sudah disampaikan oleh Bu Krisil dan Bu Santi, ada beberapa yang saya kira perlu digarisbawahi ya. Yang pertama kaitan dengan PPDB. Terima kasih, kita di bulan Januari ini akan menyusun peta zonasi. Nanti Bu Rinse dan Bu Santi silakan dengan Pak KPU koordinasi segera membentuk, menyiapkan SP penyusunan zonasi pendidikan, ya, zonasi PPDB ya. Diharapkan zonasi di tahun ini bisa lebih baik dan bisa memecahkan beberapa masalah dari wilayah kita. Nanti sekolah berdirinya sekolah negeri cukup besar, tapi saya kira ini bisa diselesaikan apabila peta zonasinya bisa lebih baik, sehingga semua wilayah memiliki hak-hak yang sama lah. Jangan sampai ada wilayah yang tidak bisa tercover di zonasi manapun. Saya kira ada solusinya. Kemudian juga nanti disiapkan SP, ini sebagian besar dari pengawas, untuk menyusun kuota PPDB. Sehingga di Februari kita harapkan peta zonasinya beres, kuota PPDB juga beres, negeri maupun swasta. Itu saya kira beberapa tentang PPDB. Kemudian kaitan dengan berbagai lomba dari sekolah, baik itu jenjang SMA, SMK maupun SCB, saya mengharapkan di tahun ini ada perbaikan kepala manajerialnya, tidak lagi terkesan semua kegiatan tersebut serba dadakan. Saya kira nggak ada yang dadakan kalau kita terus mendesain, mempersiapkan sejak dini. Toh ini urusan dunia dan matematis, artinya bisa diukur, walaupun memang ukurannya tidak saklek ya, karena kadang-kadang juga berubah waktunya. Tapi semua bisa diukur, sehingga kita harapkan di tahun ini persiapannya bisa lebih matang. Jangan terjadi kembali lomba-lomba di tingkat provinsi, terus ujuk-ujuk aja, sehingga kan yang terjadi tunjuk-tunjukkan. Kita harapkan tahun ini tidak, sehingga dia tetap harus diadakan lomba-lomba tingkat kabupaten, dan itu sifatnya wajib, sehingga nanti rekan-rekan analis agar segera siapkan SP panitia lomba-lomba tersebut di tingkat kabupaten, dan itu sifatnya wajib bagi seluruh sekolah negeri dan swasta untuk berpartisipasi tanpa kecuali, misalkan OSN atau LKN, maka semua sekolah wajib mengikuti lomba-lomba tersebut, baik negeri maupun swasta ya. Misalkan LKS ya pasti sesuaikan dengan kompetensi keahliannya. Kalau satu sekolah punya kompetensi keahliannya 12, maka dia harus mengikuti di 12 lomba sesuai dengan kompetensi keahlian itu. Itu ya, sehingga tidak terjadi kembali tunjuk-tunjukkan, mau ke provinsi baru ribut, nunjuk ini, nunjuk itu. Padahal ini kan bukan sekedar seremonial ya, bukan hanya rutinitas yang sekedar gugur kewajiban, tetapi ada tujuannya dalam rangka mendorong agar kompetensi siswa ini bisa terus ditingkatkan. Setiap sekolah bisa mengevaluasi, oh baru udah kurang, kalau dibanding dengan sekolah lain ada peringkat level bawah, berarti kan ada upaya, ya, ada evaluasi. Kita jangan pede aja di tingkat sekolah terbaik. Kita perlu membandingkan di level kabupaten, kemudian dibandingkan di level provinsi dan nasional, termasuk juga yang lainnya ya.
LP2SN, kemudian OSN, O2SN, Gupres, ya dan lain sebagainya. Kira lomba-lomba itu cukup banyak. Sehingga seharusnya lomba-lomba itu dijadikan ajang, bukan ajang seremonial gugur kewajiban saja, ada dampak yang positif terhadap kinerja kita. Itu yang kita minta, sehingga bersifat wajib. Dan bagi yang ikut serta kita berikan sertifikat, piagam, mudah-mudahan yang kemarin sudah jalan. Dan bagi yang tidak ikut serta, kita berikan semacam surat teguran, ya surat teguran. Kalau swasta tembusannya ke yayasan, sehingga yayasan juga tahu. Itu kemudian untuk kepala sekolah, karena kita sebentar lagi akan terikat terkait dengan sertifikat ijazah di pertengahan tahun ini, sehingga dipersiapkan sejak dini. Nanti Bu analis coba diinventarisir kepala-kepala sekolah yang sudah 60 tahun. Kalau sudah terdata, nanti dengan pengawas ya, karena seharusnya setiap pengawas tahu betul kepala-kepala di sekolah binaannya. Silakan tanyakan, setiap pengawas melaporkan ke KCD, ditampung, dianalis, dan kita berikan surat pemberitahuan ke yayasan. Artinya kemarin kan sering terjadi kembali kan, wayana tangan di jasa ribut, ya belum ada izin memimpin, kepala sekolah 60 tahun, mau ganti juga ribut lagi karena nggak cukup waktu. Karena nggak ganti kepala sekolah kan tidak seperti beli bala-bala ya, tinggal datang ke warung beli, enggak, kan ada pengkajian dari yayasan, layak enggak, kemudian aturan Kemendikbud juga perlu diperhatikan, sehingga tidak bisa dadak-dadakan. Artinya harus ada solusi. Kita di tingkat KCD akan membuat surat ke yayasan saja, pemberitahuan bahwa kepala sekolah di sekolah tersebut sudah berusia 60 tahun, agar segera mengajukan calon menetapkan kepala sekolah baru dengan kriteria, sebutkan kriterianya. Itu ya, nanti rekan-rekan analis silakan didata ke para pengawas kepala sekolah yang sudah mendekati 60 tahun dan sudah berumur 60 tahun, segera diberikan pemberitahuan kepada yayasan, sehingga nggak ada alasan nanti di bulan Juni, Juli, ribut dadakan, ya kapan perlu ganti, nggak sempet nyari, ini kan masih pensi Januari, cukup waktu ya, itu ya, sehingga kepala manajemen yuk kita tertibkan, karena tugas kita bukan hanya tentang akses butut, juga tentang tata kelola, ini juga bagian penting harus kita benahi. Kemudian yang berikutnya, khusus untuk SMA ya, SMA, SMK juga sama lah. Sebentar lagi anak-anak didik kita akan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi negeri, UTBK ya, sehingga di bulan ini seharusnya semua siswa sudah mendapatkan akun. Jadi tiap sekolah perintahkan guru BK, pastikan anak didik kita yang akan kuliah sudah mendapatkan akun. Di 2 tahun terakhir ada saja kasus sekolah belum menyerahkan akun ke siswa. Dengan anak didik kita yang mau kuliah nggak bisa karena akunnya belum dikeluarkan oleh sekolah dengan alasan operatornya belum input. Nah, saya kira ini tidak terjadi kembali di tahun ini. Untuk itu, Bu Santi, ya khususnya ya untuk SMA ya, dipastikan ke para pengawas bahwa setiap sekolah sudah ngeling dengan Kemendikbud terkait dengan proses pendaftaran untuk masuk ke sekolah ke perguruan tinggi negeri ya, sehingga pada saat UTBK mereka bisa mengikuti. Jangan terjadi kembali kasus tahun-tahun yang lalu ada sekolah yang nggak tahu alasan apa lupa dan sebagainya, tidak terdetek dalam link atau web ujian masuk ke perguruan tinggi negeri. Saya lupa istilahnya apa ya. Dan bulan ini seharusnya akunnya sudah tersebar ke para siswa. Jika
para siswa bisa dibantu oleh guru BK untuk membuat akun. Itu ya, nanti Bu Santi silakan itu dicek supaya tidak terjadi kembali. Ada beberapa sekolah yang lupa operatornya belum ngelingkan data-data siswanya ke Kemendikbud, sehingga tidak bisa mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Itu yang kaitan dengan persiapan untuk kuliah bagi anak didik kita yang SMA khususnya, dan silakan juga yang SMK. Kemudian yang berikutnya, rekan-rekan tolong para kepala sekolah ingatkan tim manajemennya agar KTSP ini dibuka. KTSP ini kan kalau di sekolah anggap itu undang-undangan sekolah. Apapun kegiatan yang ada di sekolah harus mengacu ke KTSP. Mau itu kegiatan studi tour, mau itu kegiatan PKL, magang, dan lain sebagainya. Termasuk kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan sekolah maupun keluar lingkungan sekolah. Tolong itu dipastikan ada di kurikulum. Jangan sampai KTSP hanya mengkopi sehingga banyak kegiatan baru itu inovasi guru justru nggak ada di kurikulum. Saya kira itu bisa diselesaikan ya, karena di sekolah juga kan tidak sendirian, ada tim, ada pendukung di lingkungan sekolah. Kemudian sekolah negeri khususnya agar betul-betul memperhatikan pelaporan keuangan sekolah, baik TBP maupun belanja barang habis pakai, sehingga untuk nanti pencairan GU ya, UP kan sudah, UP pun kita serahkan bagi yang sudah siap, yang belum siap ya sudah, berarti nggak butuh UP. Untuk GU juga sama, anggaran GU kita berikan kepada sekolah yang sudah siap, artinya laporan TBP-nya sudah, laporan belanja pakai habisnya juga sudah. Hari ini kita cukup malu ya, hari ini kita cukup malu karena hanya KCD 4 dan KCD 2 yang laporan belanja asetnya belum, sehingga mengganggu kinerja Disdik, tidak bisa melaporkan ke BPKAD. Ya itu memang kesalahan di kita, tapi kuncinya kan di sekolah ya, karena yang melaporkan harusnya kan masing-masing sekolah, tetapi faktanya ini belum berjalan dengan baik, sehingga kita akan lakukan pembenahan. Untuk GO kemarin kita sudah cukup keras, tidak ada UP ya, tidak ada yang dapat UP sebelum menyusun laporan TBP, sehingga sekolah-sekolah yang tidak bisa menyusun laporan ya dianggap tidak butuh, selesai. Dan juga untuk GO juga sama, tetapi akan ditambah dengan laporan belanja barang pakai habis. Kalau itu juga tidak ada, berarti memang tidak butuh ya, sehingga kita tidak akan mencairkan anggaran GU sekolah tersebut. Karena kalau ini dibiarkan, kalau ini tidak ditekankan, nanti kinerja KCD yang jeblok dan juga kinerja Disdik, sehingga pelaporan tingkat provinsi ke pusat juga menjadi terlambat. Itu mudah-mudahan bisa diperhatikan. Kemudian anggaran sekolah, saya kira sudah paham ya, anggaran kita sudah kita alokasikan sesuai dengan DPA yang rekan-rekan pegang. Silakan itu dijadikan bahan dalam menyusun program kegiatan di 2023 ini. Dan kemudian saya lihat masih ada masalah-masalah kaitan dengan KIMOB dan TRK. Ini perlu ada solusi. Ada Pak Dida? Pak Dida? Pak Dida sedang di perjalanan Pak menuju Subang karena ada perpal kepala sekolah yang baru rotasi. Oh iya. Nanti Ketua MKPS tolong jadwalkan kembali workshop pengisian KIMOB dan TRK bagi para pengawas. Kita harapkan
para pengawas selain melaksanakan tugas-tugas keseharian, juga bisa menjadi fasilitator TRK dan KIMOP di sekolah binaannya, sehingga para kepala sekolah, para guru, dan para seluruh ASN di sekolah binaannya bisa konsultasi terkait dengan pengisian KIMOP dan TRK yang selama ini harus ke KCD. Saya kira terlalu jauh dan nggak mungkin lah kita bisa melayani pegawai sebanyak 6.000 orang. Sehingga nanti silakan Bu Rizka ditulis catatan saya. Nanti Pak Dida adakan kembali workshop pengisian TRK dan KIMOP bagi seluruh pengawas. Kemudian kita buatkan SP, para pengawas menjadi fasilitator TRK dan KIMOP seluruh ASN yang ada di sekolah binaannya, sehingga tidak terjadi kembali nilai TRK yang jeblok karena ketidaktahuan, karena ketidakpahaman cara mengisinya. Itu ya, tolong nanti disegerakan agar permasalahan TRK KIMOP bisa selesai. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi perhatian dan insya Allah dengan niatan baik kita semua, penyelenggaraan pendidikan di wilayah 4 bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin menambahkan, Pak. Ya, mangga. Ya, terkait dengan tadi Bapak KIMOP sama TRK ya. Mungkin ini hanya mengingatkan atau mengingatkan Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk bisa mengontrol, khususnya pada fasilitator. Bapak Ibu guru itu kan harus mengirimkan IKI ya Pak ya. IKI-nya itu berupa video. Nah, video terkait dengan aktivitas baik itu kegiatannya maupun berbagai macam mungkin model pembelajaran yang dibuat. Nah, mohon diperhatikan karena ada guru itu copy paste ajar atau orang lain. Nah, hati-hati karena ini bisa jadi bahwa yang diambil itu tidak diadopsi dan adaptasi, cipless gitu Bapak dan Ibu. Dan ini dampaknya adalah plagiat Bapak dan Ibu. Dan apabila ini terdeteksi oleh BKD, ini akan berdampak bagi guru tersebut, akan kemungkinan besar diberikan sanksi Bapak dan Ibu, karena ini bagian dari eviden yang harus dimasukkan oleh para guru sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi kalaupun memang mau mengambil bahan ajar dari YouTube ataupun dari bentuk web ataupun yang lainnya, itu mohon diadopsi dan diadaptasi. Ya sebisa mungkin bagaimana kita mengadop dan mengadaptasi sesuai dengan kebutuhan di satuan pendidikan. Jadi mohon informasikan pada fasilitator di sekolah saat melakukan approve, nanti meng-ACC apa yang laporan IKI dari para guru itu melihat kembali atau mempertanyakan kembali apakah itu buatan sendiri atau hasil daripada adopsi dan adaptasi. Mungkin itu Pak, karena ada memang informasi yang sudah sampai kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 yang Bapak Haji Ainur Hasan APNSI yang telah memberikan pemaparannya. Yang pertama terkait dengan kegiatan PPDB, yang kedua lomba-lomba di SMA maupun di SMA agar tahun ini agar lebih ada perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya dalam arti baik kegiatan OSN, O2SN, FLWSN dan lain-lain. Kemudian bagi kepala sekolah untuk mengingatkan kepada guru BK untuk segera membuat akun bagi siswanya agar nanti dalam pendaftaran untuk ke jenjang perguruan tinggi siswa tersebut tidak lagi terhambat. Kemudian yang terkait dengan KAMOP dan TRK, Ketua MKPS tolong dijadwalkan lagi terkait dengan kegiatan workshop untuk permasalahan di KAMOP dan TRK. Mungkin itu aja yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Dan untuk selanjutnya mungkin dari
pemaparan dari Bapak Rizky Widya Pratama selaku Kasubag Tata Usaha di KCD Wilayah 4. Apakah Pak Rizky udah masuk ke ruang Zoom? Rupanya belum masuk, Pak. Mungkin semua pemaparan materi kegiatan rapat mingguan telah selesai disampaikan oleh para narasumber. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Untuk yang pertama mungkin dari Ibu Julia yang udah raise hand. Mangga Ibu Julia langsung aja, silakan. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak KCD atas kesempatan untuk bertanyakan. Yang pertama, saya mau mempertanyakan tentang masalah kuota PPDB. Kuota PPDB di SLB 1 Karawang Barat sendiri, kami bingung terkait penentuan kuota PPDB karena saat ini ruang kelas pun sudah tidak mencukupi untuk tahun ajaran 2023-2024. Yang kedua, untuk kami dapat kemarin itu CSR dari Diskominfo terkait internet untuk publik. Nah, itu pun kami tidak tahu, tiba-tiba ada dari provinsi datang beberapa bulan yang lalu gitu ya. Terus dipasanglah dan sekarang itu hanya aktif 1 bulan saja, Pak. Sampai sekarang ini tidak aktif. Itu bagaimana? Karena ketika kami mempertanyakan ini nanti dibiayai oleh siapa untuk pembayaran wifi internet ini gitu ya. Waktu datang petugas itu kebetulan tugasnya menerangkan bahwa yang nanti akan membayar itu dari Disdik gitu. Dari provinsi, saya tidak tahu, tidak paham dari mananya. Nah, yang mau saya pertanyakan itu anggarannya untuk wifi yang dari Diskominfo itu pembayarannya bagaimana ya Pak? Karena sampai sekarang ada barangnya tapi tidak ada untuk bisa digunakan sebagai internet publiknya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Julia dari SLB Negeri 1 Karawang Barat. Mungkin bisa dijawab oleh Pak KCD atau Ibu Analis Kebijakan, Ibu Santi Kurnia Dewi. Ya, Pak. Oh ya, mengapa Bapak? Untuk PPDB Bu Julia ya? Iya Ya. Pak. Untuk PPDB nanti kita tetap mengacu ke kapasitas tempat. Nanti di Januari ini kita akan adakan verifikasi kuota PPDB. Kita akan keluarkan nanti di bulan Februari untuk mengukur kira-kira bisa atau tidak PPDB. Kalau ada PPDB juga kira-kira berapa rombel. Itu berdasarkan kapasitas sarana sekolah. Sehingga kalau kapasitasnya tidak ada ya nggak usah. Artinya kalau PPDB juga barudak mau disimpan di mana, kan nggak mungkin juga disimpan di lorong. Itu ya. Kemudian yang kedua, kaitan dengan bantuan dari level atas, baik dari pusat maupun pemerintah provinsi, nanti dilaporkan ke Pak KTU ya. Pak KTU, kita akan coba klarifikasi dari mana sumber pembiayaannya. Yang jelas, seharusnya kalau internet nggak sekedar pasang, kalau sekedar pasang mah nggak usah dari provinsi, dari Telkomsel, dari Excelindo, dari semua penyedia juga mau masang, dan itu juga bisa gratis kalau sekedar masang ya. Tetapi yang kita pertegas adalah bagaimana pembiayaannya. Kalau memang di sekolah anggarannya cukup, saya kira bisa. Tapi kan saya kira di SLB juga dengan jumlah siswa kan juga terbatas, anggaran nggak akan cukup lah kalau harus membayar internet ya. Untuk itu nanti silakan dilaporkan ke Pak KTU data-datanya. Kita akan konfirmasi bagaimana status alat-alat yang dipasang serta kelanjutan kaitan dengan pembiayaan langganan bulanan atau langganan tahunan untuk WiFi tersebut. Tetapi kalau saya lihat karena ini tahunnya beda tahun,
Mungkin tahun ini juga ada anggarannya, hanya mungkin belum cair sehingga belum terkoneksi. Itu kemungkinannya ya. Untuk pastinya kita akan konfirmasi ke distrik provinsi yang menyiapkan hal tersebut. Itu Bu, makasih ya. Ya Pak. Udah gimana Ibu Julia? Udah Kalau jelas Bu? terkait dengan PPDB kuota, sekarang pun kita calon siswa untuk tahun 2023 itu sudah waiting list hampir 5 Pak, gitu. Nah, sementara yang tahun kemarin pun masih kita belum terpenuhi untuk kuota kelas, dan kita tanya ke perencanaan pada saat ini kita belum ada bantuan untuk RKB gitu. Kalau PPDB kami hentikan sesuai dengan target dari PKPLK juga tidak memungkinkan gitu, karena tiap tahun kami harus tetap menerima calon siswa pun sekarang yang sudah menunggu itu sudah 5 untuk calon siswa yang sudah kita paksakan masuk juga itu sudah penuh sekali gitu. Kita nggak tahu untuk penanganannya gimana, karena antusias masyarakat sebenarnya sudah banyak dengan adanya SLB 1 Ya. pun gitu. Ya, nanti tunggu aja ya Bu hasil verifikasi ya. Yang Ya, jelas sekolah ini tempat pendidikan, bukan barak. Kalau barak satu ruangan bisa ratusan jejer ya. Sekolah tidak. Jadi tolong nanti kita orientasinya bukan sekedar tentang akses, tetapi standar minimalnya terpenuhi. Jangan sampai dari mahasiswa terus nggak jelas mau disimpan di mana. Kalau masih ada ruangan nggak apa-apa, misalkan ruangan kepala sekolah kita gunakan buat ruang kelas. Kalau masih ada ruangan guru kita gunakan untuk kelas, biar gurunya di luar kalau memungkinkan. Jadi tetap Bu, nanti kita dengan Pak Jonter ya, kita akan pastikan itu. Kalau memang ada ruangan lain yang bisa kita pinjam, misalkan dari wilayah sekitar sekolah ada ruangan yang bisa dipinjamkan, ya kita pinjam. Tapi kalau tidak ada ruangan, ya kasihan anak didik kita apalagi di SLB butuh perhatian khusus, nggak bisa mereka desek-desekan dengan jumlah yang tidak rasional, ya akan sangat menyulitkan gitu ya. Tetap kita akan berpatokan pada standar minimal kapasitas ruangan kelas. Itu Bu ya? Iya Pak. Cukup Terima jelas kasih Ibu. Pak. Ya. Ya. Selanjutnya Pak Jonter, mengak waktu Ya, dipersilakan terima Pak. kasih, Pak. Ya. Ya. Pak KCD yang terhormat, sehubungan dengan adanya pelantikan kepala sekolah kemarin, Pak. Nah, iya. ya untuk binaan saya itu ada 2 nih. Yang satu SLB Negeri Purwakarta, yang tadinya Pak Suherman itu sekarang ada yang baru Pak Sarjito. Nah, yang kedua SLB Negeri Trituna Subang, yang tadinya PLT-nya Ibu Dewi, sekarang ada kepala sekolah yang baru Pak, yaitu Ibu Lela dari Cirebon. Nah, saya mau tanyakan untuk yang Negeri Subangnya Pak, yang untuk Ibu Uci tuh, itu kan masih kosong tuh. Nah, untuk PLT-nya nanti tolong dipikirkan kembali Pak, kira-kira siapa gitu ya. Karena di Jawa Barat itu ada 2 kepala sekolah negeri yang belum terisi. Satu itu di PKPLK Cimahi dan satu lagi di Negeri Subang. Nah, kira-kira perpalnya itu kapan Pak? Supaya nanti setelah habis perpal kan bisa sertijab gitu. Jadi supaya bisa langsung gitu kerjanya Pak. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Ya, makasih Pak Pengawas. Pak, untuk yang masih kosong, segera aja Pak diajukan ke Pak KTU atau ke Bu Santi PLT-nya. Ya. Jadi yang kosong tidak nunggu verifikasi, tapi segera, karena kan nggak boleh sampai tidak ada pimpinan di sekolah. Silakan Pak Pengawas ke Bu Santi atau ke Pak KTU untuk mengusulkan ya SK PLT. Kami menunggu PLT, silakan dibuatkan SP dari saya, PLH dari Wakasek yang ada di sana. Ya. Kemudian terkait dengan tadi kepala sekolah juga, kita mintakan ke tim di KCD minggu ini proses verifikasi sudah harus selesai dan sertijab juga harus selesai. Ya. Artinya kalau misalkan hari Selasa ini SMA mana, kemudian selesai sehari, maka besok lusa bisa sertijab gitu ya. Dan untuk itu para kepala sekolah baru yang BCKS
maksimal hari Rabu sudah harus kantor di kantor KCD sambil menunggu proses verifikasi dan sertijab. Kenapa harus kantor KCD? Selain untuk mengenal lingkungan kita, juga untuk mempersiapkan administrasi, karena kudu bikin di Rabu besok ya. Seluruh kepala sekolah yang BCKS sudah harus bisa ngantor di kantor KCD sambil menunggu proses verifikasi. Mudah-mudahan verifikasi bisa selesai sebelum hari Jumat dan sertijab juga bisa beres sebelum hari bekerja di sekolah-sekolahnya masing-masing. Saya kira itu ya. Nanti Ibu analis silakan dicatat ya. Makasih. Ya, makasih Pak. Gimana Pak Jontar, udah cukup puas atas jawaban yang sudah dipaparkan oleh Bapak? Oh ya, makasih Pak. Ya, untuk selanjutnya, mangga yang mau bertanya, raise hand aja. Oh, Pak Pandang ya, Pandang Sutisna dari, mangga Pak, dipersilakan Pak untuk bertanya Pak. Langsung aja Pak. Audionya Pak, audionya di-unmute dulu Pak. Ya. Ya, mangga Pak. Ini, Sudah. Pak, Silakan masuk Pak. dengan pertanyaan Pak Jontar terkait dengan rotasi dan mutasi kepala sekolah. Kan kita masih nunggu sertijab ya Pak ya. Kemudian ini ada beberapa kegiatan yang masih kita harus lakukan. Di antaranya hari Kamis itu ada undangan untuk kegiatan desktop GTK Pak di provinsi. Ini nanti masih membawa institusi yang lama atau sudah institusi yang baru? Terima kasih Pak. Enggak Pak. Ya, langsung aja Pak. Ya, makasih Pak. Hari Kamis ya, saya kira Kamis sih sudah bisa selesai. Yang jelas yang berangkat dipastikan sudah tim yang memahami itu. Artinya kan kepala sekolah mau baru ataupun yang lama, maka tenaga-tenaga administrasinya adalah orang-orang yang sudah hafal di tugas-tugas itu ya. Adapun kepala sekolah yang berangkat tetap harus kepala sekolah yang baru. Ya. Apabila yang baru saya kira belum paham ke tugas-tugasnya, maka akan didampingi oleh para petugas yang sudah hafal tentang data-data guru di sekolah masing-masing. Itu ya. Baik Pak, terima kasih. Untuk selanjutnya maka ada ya, masih ada sesi tanya jawab. Yang mau bertanya dipersilakan. Izin Pak KCD mau menambahkan Pak. Ya, mangga, Bu Erna, mangga, ayo. Untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, persiapan tanggal 26 Des GTK, ada beberapa sekolah kan yang mengajukan penambahan guru, tolong itu data ajuannya dibawa kembali pada saat tanggal 26 Des dengan GTK. Dan tolong itu dipastikan Bapak Ibu, tolong dicek kembali pegawai Bapak Ibu yang belum masuk Dapodik. Karena kalau belum masuk Dapodik itu khawatirnya tidak akan ACC untuk pembayaran BOPD, karena salah satu syarat pembayaran baik dulunya itu namanya NCR ataupun dari BOPD itu harus masuk, harus terdaftar di Dapodik. Mungkin itu saja Pak. Terus yang kemarin kita kan mengundang hampir 34 sekolah swasta Pak yang teridentifikasi siplah. Kemarin ada beberapa sekolah yang tidak hadir Pak, dan itu statusnya masih masih silpa Pak. Ada 5 sekolah untuk sekolah SMA, ada 5 sekolah Pak yang kemarin itu tidak hadir Pak. Kalau yang lain alhamdulillah bisa diselesaikan, dibantu oleh Pak Yundi Pak. Jadi tidak ada keterangan silva lagi. Mungkin itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu Erna. Itu yang 5 sekolah yang nggak datang, undang sekali lagi ya. Kalau nggak datang ya sudah, berarti memang nggak mau dibantu ya. Kita sih tujuannya baik agar
Jangan sampai kekeliruan menginput menyebabkan seolah-olah ada silpa. Karena untuk tahun ini silpa itu akan menjadi pengurang pos tahun 2023. Kan sayang, nyari duit susah, nyari sumbangan susah. Ini uang yang sudah ada aja jadi silpa. Padahal bukan karena silpa, tapi karena salah pelaporan. Kita coba bantu ya. Itu ya. Sebenarnya yang negeri juga ada sih Pak, tapi saya mau konfirmasi dulu ke keuangan provinsi, akan ditindaklanjut oleh keuangan provinsi atau dibantu nanti oleh kita Pak. Itu yang negeri juga ada 18 sekolah. Undang aja kalian negeri juga oleh kita. Oh, mangga Pak, mangga Pak, mangga. Ya, sayang lah. Itu ya. Kemudian yang itu yang belum masuk Dapodik, guru-guru sekolah negeri maupun swasta tolong dicek betul ya, karena banyak laporan guru sudah ngajar tahunan kok belum bisa masuk Dapodik, boro-boro ikut dapat sertifikasi, boro-boro ikut UTN ya, di Dapodik aja tidak masuk ya, kasihan. Mereka juga perlu PPG, perlu UTN. Kalau nggak ada di Dapodik ya nggak mungkin, karena data-data seleksi tersebut berbasis Dapodik. Kalau nanti tiap sekolah cek betul ke operatornya ya. Oh ya, berarti kata Pak Hedi. Nah, Pak Hendi, berarti Pak Dirman ke Pak. Maka untuk selanjutnya yang mau bertanya terkait dengan kegiatan rapat mingguan ini dipersilakan. Masih ada atau sudah dirasa cukup aja? Belum ada lagi yang mau bertanya? Dipersilakan Pak, kalau yang mau bertanya Pak. Atau mungkin, oh ya ada dari SMA Negeri Binong Pak. Ya, ya. Mangga Pak, langsung aja Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak KCD dan Pak Gunawan. Ini sedikit sharing barangkali Pak, tadi yang dari pertanyaan Bu Juli dari SLB Karawang. Kebetulan SMA Negeri Binong juga dapat bantuan YP CSR dari Kemenko Jawa Barat. Sampai saat ini alhamdulillah yang Binong lancar Pak, dan pernah yang Binong pernah ada tidak lancar, tapi itu menghubungi provinsi Pak, ada nomor nomor kontaknya. Nanti kalau Bu Juli dari SLB Karawang mau kontak ke sana, kami berikan nomornya, karena itu ya kata mereka itu sudah gratis Pak selamanya gitu. Jadi jadi mungkin karena ada masalah yang tidak diinikan di sananya, jadi nanti bisa menghubungi nomor kontaknya Pak. Nanti saya kasih Bu Julinya. Itu saja Pak, terima kasih barangkali. Nuhun Pak, nuhun Pak. Oh, atur nuhun Pak. Sama-sama. Ayo. Mangga yang lainnya Pak Ade Mulyana dari SMKN 1 Purwasari. Purwasari. Purwasari ya. Oh ya. Mangga Pak Ade Mulyana, langsung aja Pak, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, arsiparis. Berkenaan dengan tadi yang Bu Hera sampaikan, mungkin yang guru yang belum masuk Dapodik ya. Saya kebetulan ada 3 orang guru Bu yang belum masuk Dapodik. Hanya ini kemarin teh mau dimasukin Dapodik, mereka berbarengan dengan mengikuti kegiatan PPG Prajabatan. Katanya jangan dulu dimasukin Dapodik. Nah ini makanya saya bingung apakah harus dimasukin Dapodik atau enggak. Kalau enggak masuk Dapodik nanti pas des nanti ini seperti apa gitu. Karena kalau PPG Prajabatan belum ada pengakuan bahwa guru tersebut katanya tergabung di satuan pendidikan. Ini mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Rekan-rekan, kalau rekan-rekan baca ketentuan tentang PPG itu ada 2 jenis. Ada PPG Prajabatan, ada PPG dalam jabatan. PPG dalam jabatan itu diperuntukkan bagi guru yang sudah jadi guru. Artinya ada di Dapodik. Sementara PPG yang prajabatan
belum jadi guru, ya. Jadi kalau diinputkan di sana, ya saya nggak tahu statusnya mungkin akan gugur sebagai peserta PPG prajabatan. Ya saya kalau PPG prajabatan itu bagi yang baru lulus kuliah. Saya nggak tahu nih kok udah lama kuliah, udah lulus ya udah kerja kok bisa masuk ke prajabatan. Harusnya kan pada saat dia sedang kuliah dan baru selesai, bukan sedang jadi guru gitu ya, sedang ngajar. Ya itu pilihan, silakan saja. Kalau dia masuk ke PPG prajabatan, maka konsekuensi pada saat input di Dapodik, status kita mungkin akan dievaluasi karena bukan haknya, itu pilihan. Konsekuensinya kalau nggak masuk ke Dapodik ya tidak bisa di-SK-kan oleh KCD sebagai guru non PNS yang ada di sekolah. Itu ya, barangkali saya salah silakan diingatkan. Terima kasih. Enggak, untuk selanjutnya gimana Pak? Udah jelas Pak? Berarti untuk des besok itu nggak dimasukin ya Pak atau gimana? Yang benar dimasukin Pak, karena faktanya dia kan sedang guru ya, dimasukin ke Dapodik ya. Tetapi konsekuensinya PPG prajabatannya mungkin akan dievaluasi. Tapi kalau permintaan pribadi dia, tolong pastikan tertulis ada permintaan pribadi. Jangan sampai nanti sekolah yang disalahkan. Nggak masuk ke Dapodik, nggak di-SK-kan ke KCD, komplain. Saya guru udah sekian lama, nggak di-SK-kan. Nah, sebutnya jolim, karena saya lapor kemana-mana. Tolong itu tuangkan tertulis Pak, bahwa dia tidak bersedia untuk diinput di Dapodik. Tertulis. Artinya tidak akan saya SK-kan sebagai guru di sekolah Bapak. Gitu ya. Ya, makasih Pak. Ya, gimana Pak De Mulyana? Udah jelas Siap. dari Makasih, jawaban Pak. dari Pak KCD tadi. Ya, Enggak, untuk yang selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya lagi, dipersilahkan. Mangga yang lain? Daerah mana sih? Masih ada yang mau bertanya atau gimana? Bapak dan Ibu? Atau udah cukup pembahasan rapat mingguan hari ini? Cukup Pak? Cukup. Baik, kalau untuk hari ini dinyatakan cukup, mari baiklah kita tutup aja. Baik Bapak dan Ibu, para peserta rapat mingguan, kita akhiri rapat mingguan ini. Mudah-mudahan pemaparan atau materi yang telah disampaikan oleh para narasumber bisa dimengerti dan dipahami. Dan atas nama pribadi saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam membantu kegiatan rapat mingguan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara yang saya hormati Ibu Rizka Imelda. Waktu dipersilakan. Kegiatan rapat mingguan ini dengan dipimpin oleh Bapak Iwan Setiawan. Kepada Bapak Iwan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua peserta rapat mingguan pada hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar dan menghasilkan sesuatu informasi yang tadi saya sampaikan ke materi, pertama dari Pak KCD, kemudian dari Ibu analis, kemudian juga keuangan. Mudah-mudahan sekali lagi para peserta semua bisa memberikan informasi kepada para PNS di sekolah bidan masing-masing terkait dengan hasil rapat mingguan pada hari ini.
Baik, mari kita tutup dengan acara kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dalam pelaksanaan rapat mingguan dan juga dalam kita melaksanakan aktivitas kita di tempat kita masing-masing, Allah memberikan kemudahan dan sekali lagi ada dalam keberkahan. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina rasulillahi azmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafiyan wa yukafiyu mazidah. Ya Rabbana ya Rabbana Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bikaromatil Fatihah. Ya farijal ham ya kasyifal gham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunubi abaina wa ummatina. Allahumma rabbi sholli sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma hasil maqasidana bi karamati awliya wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana tadarruana wa tasbihana wa tahmidana wa tahlilana wa tamitasyana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan telah memimpin doa pada pagi hari ini. Ya baik Bapak Ibu, kegiatan rapat akan berakhir sampai di sini. Semoga doa kita pada pagi hari ini dijawab oleh Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat bekerja kembali Bapak Ibu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Enggak kesebayana. Apa buju? Izin lab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Assalamualaikum.
Izin lab.